kita angkat sebagai duta komponen cadangan. Halo sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Jalur Global. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Deddy Corbuzier mendapat pangkat Letkol Tituler dan dapat berhak pakai plat TNI. Untuk mengetahui lebih detailnya, simak video ini sampai habis. Terima kasih, selamat menonton. Dikutip dari CNN Indonesia, selebritas Deddy Corbuzier mendapat hak seperti anggota TNI setelah menerima pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Azhar Simanjuntak, mengatakan salah satu hak Deddy adalah penggunaan plat nomor kendaraan TNI. Betul, hak dapat plat TNI, kata Daniel saat dihubungi pada Rabu 14 Desember 2022. Namun Daniel mengaku belum mendapatkan informasi apakah Deddy akan menggunakan hak tersebut. Ia hanya memastikan Deddy tidak akan mengambil salah satu hak lainnya, yakni tunjangan. Daniel menyebut sesuai aturan, Deddy memperoleh tunjangan sebesar 15% dari gaji perwira dengan pangkat tersebut, sementara bertugas atau ketika bertugas. Berdasarkan komunikasi yang disampaikan, Deddy tidak akan menerima tunjangan tersebut. Dia mengembalikannya kepada negara dalam hal Kemenham dan TNI, ujarnya. Diberitakan Deddy menerima pangkat militer Letnan Kolonel Tituler TNI Angkatan Darat dari Prabowo Subianto. Menurut PP nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI, pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritannya. Jabatan yang dipangku orang dengan pangkat tituler serendah-rendahnya Letnan 2. Pasal 29 PP itu menjelaskan pangkat tituler diberikan kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI. Setelah yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan keprajuritan, maka pangkat yang bersifat tituler dicabut. Pangkat tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman pun disebut sudah mengesahkan pangkat tersebut. Setelah diberikan pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat, Deddy Corbuzier resmi menjadi bagian dari Satuan Mabes TNI. Deddy pun dikabarkan mendapatkan hak terbatas sebagai Letkol Tituler. Adapun hak yang diterima Deddy yakni sesuai pangkat dan jabatannya, serta pemberian pangkat tersebut mewajibkan Deddy terikat dengan hak dan peraturan militer. Untuk DC akan mendapatkan hak seperti TNI, tapi terbatas, seperti gaji, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, termasuk plat TNI, kata Kepala Pusat Penerangan Kapuspen Laksda Krisdianto. Pertanyaannya, kok bisa Deddy Corbuzier ikutan dapat tunjangan padahal bukan tentara? Ternyata hal tersebut sudah ada regulasi resmi tersendiri. Karena pemberian pangkat tituler TNI salah satunya diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1959 tentang pangkat-pangkat militer khusus, tituler dan kehormatan. Dalam belit itu dijelaskan juga pemilik pangkat tituler berhak mendapatkan hak berupa tunjangan. Berdasarkan pasal 9 PP tersebut, warga negara yang memperoleh pangkat militer tituler dapat diberikan tunjangan honorarium menurut ketentuan-ketentuan peraturan menteri. Hal itu dikecualikan jika peraturan pemerintah menetapkan lain. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu pangkat tituler, guys? Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, pangkat tituler artinya pangkat atau gelar kehormatan yang diperoleh seseorang tanpa menjalankan tugas jabatan sebagai yang tersebut pada gelar tersebut. Artinya pangkat tituler TNI ini dapat diberikan kepada siapapun meski bukan bagian dari kalangan militer atau TNI.
Pangkat tituler sendiri dalam PP 36 tahun 59 disebutkan dapat diberikan kepada orang-orang yang bukan militer baik yang sukarela maupun wajib. Kriteria bagi penerima pangkat tituler TNI adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai negeri sipil dalam lingkungan angkatan perang yang memangku jabatan organik militer yang menurut peraturan yang berlaku harus dijabat oleh seseorang perwira. Yang kedua, pegawai negeri sipil yang menurut peraturan yang berlaku di samping jabatannya dan instansi sipil juga memangku jabatan militer yang harus dijabat oleh seorang perwira. Nomor 3, pejabat yang untuk kepentingan jabatannya dalam rangka keadaan bahaya dalam pertahanan negara memerlukan pangkat militer menurut penetapan menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Sedangkan nomor 4, bagi orang bukan militer dipanggil oleh penguasa keadaan perang untuk bekerja pada APRI dan diberikan pangkat militer yang sepadan dengan tugas pekerjaannya yang dibebankan kepadanya. Sementara itu berdasarkan pasal 5 peraturan pemerintah PP nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dijelaskan pangkat tituler TNI adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritan yang dipangkunya serendah-rendahnya Letnan 2. Setelah yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan keprajuritan, maka pangkat yang bersifat tituler dicabut. Dalam pasal 29 PP nomor 39 tahun 2010 tersebut juga dijelaskan tentang tanggung jawab bagi warga negara yang mendapat gelar militer pangkat tituler. Mereka yang diberi pangkat tituler TNI bersedia ketika diperlukan untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI. Namun tentang siapa yang mengusulkan pangkat tersebut kini jadi pertanyaan. Diketahui Dedi melalui akun Instagramnya mengabarkan bahwa dirinya mendapat pangkat Letkol tituler dari Menteri Pertahanan Menham Prabowo Subianto. Dalam unggahannya tersebut, Dedi memakai pakaian dinas TNI dan bersalaman dengan Prabowo. Kebanggaan yang luar biasa, penerimaan pangkat Letnan Kolonel tituler Angkatan Darat oleh Menham Prabowo yang disahkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Ed Dudung Abdurrahman, tulis Dedi dalam unggahan di Instagramnya. Terima kasih untuk keluarga besar TNI dan Kemenham atas penghargaan dan kepercayaan tertinggi ini untuk saya. Ini juga artinya mengawali perjalanan baru bagi saya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pada NKRI secara bersih dan tidak memihak kecuali pada Pancasila, ujarnya. Pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang baru dilantik menduga usul tersebut berasal dari Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Seperti disebut Dedi, pangkat Letkol tituler telah disetujui oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Nanti kita tanyakan dulu, karena itu kan pengusulannya kan diawali dari Kepala Staf Angkatan, kata Laksamana Yudo di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Yudo mengatakan pemberian pangkat tersebut sudah disetujui oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Pemberian pangkat itu juga sudah diketahui oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa waktu itu. Itu kan sudah disetujui dari Kasat kan? Ada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa waktu itu. Sudah ya, sudah kan? Sudah melalui prosedur dan kewenangannya, tutur Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat ini. Penjelasan ini juga ditanggapi oleh Menko Polhukam Mahfud MD, juga menyampaikan pemberian pangkat Letkol tituler Angkatan Darat kepada Deddy Corbuzier sudah ada aturannya. Mahfud menyebut pemberi pangkat dalam hal ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah mengikuti aturan yang berlaku. Letkol tituler kepada saudara Deddy Corbuzier itu aturannya memang memungkinkan, itu saja. Urgensinya tentu Pak Prabowo sudah lebih tahu, kata Pak Mahfud MD saat acara catatan akhir tahun Menko Polhukam di Kemenko Polhukam Jakarta.
Mahfud mengatakan hanya Prabowo yang mengetahui apa urgensi pemberian pangkat Letkol tituler kepada Deddy Corbuzier. Namun dia menjelaskan pemberian pangkat pasti memiliki alasan tersendiri khusus dalam rangka bela negara. Mengenai urgensi apa, pasti ada alasannya karena di dalam rangka bela negara ia Komcat untuk komponen cadangan. Mungkin dia bisa dianggap sebagai Deddy ini yang bisa mendorong komponen cadangan menjadi lebih bagus, lebih maju, punya wawasan yang luas, memanggil orang untuk ikut aktif, mendorong semangat para Komcat itu di dalam tugas-tugas membela negara, imbuhnya. Nah, demikian lagi sedikit informasi dari saya. Semoga ini dapat menambah pengetahuan kita bersama dan juga dapat bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.